Tentara Israel menurunkan tensi serangannya ke wilayah Palestina saat Hari Raya Idul Adha. Israel justru menutup perbatasan jalur Gaza dan melarang semua hewan kurban untuk masuk. Warga Gaza Palestina merayakan Idul Adha dengan kondisi memprihatinkan. Informasi terkini di Palestina, kita bergabung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan kemanusiaan Mercy yang berada di Gaza Palestina. Assalamualaikum Fikri, selamat Hari Raya Idul Adha. Seperti apa kondisi warga Palestina saat merayakan Idul Adha hari ini, Fikri? Apakah masih ada warga yang memotong hewan kurban? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha, Mas Philip dan juga Mbak Zega. Memang masyarakat Palestina secara umum mereka melaksanakan Hari Raya Idul Adha itu jatuh pada hari Ahad tanggal 16 Juni 2024, di mana masyarakat Palestina hanya bisa melaksanakan sholat Idul Adha baik di lapangan-lapangan yang masih tersisa maupun di masjid-masjid yang masih tersisa yang ada di jalur Gaza. Dan kami juga turut melaksanakan sholat Idul Adha bersama teman-teman medis yang ada di jalur Gaza, di masjid. Dan yang memprihatinkan adalah masyarakat Gaza pada tahun ini hanya bisa melaksanakan sholat Idul Adha saja, namun tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban dikarenakan memang tidak adanya hewan kurban sama sekali yang bisa kita temukan yang masuk ke jalur Gaza, karena kita tahu bahwa Israel sejak melakukan serangan darat pada Senin 6 Mei lalu sehingga membuat border Rafah tertutup, sehingga bantuan-bantuan juga sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza. Bahkan saat ini kelaparan yang begitu hebat yang dirasakan oleh masyarakat Gaza, terutama yang terlebih lagi di jalur Gaza bagian utara, banyak anak-anak yang meninggal akibat kasus dehidrasi dan juga malnutrisi. Bahkan Kemenkes Palestina mengupdate ada 37 orang, di mana sebagian yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi, sehingga sebagian besar mereka bahkan adalah anak-anak. Dan walaupun Israel memang menurunkan tensi serangan terhadap masyarakat Gaza ketika mereka melaksanakan sholat Idul Adha, namun memang pada hari ke-253 ini Israel melakukan 3 pembantaian yang dilakukan oleh masyarakat sipil, sehingga dalam 24 jam terakhir ada 41 orang yang syahid dan juga 102 lainnya mengalami luka-luka. Dan sehingga total korban dari 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 37.337, dan korban luka-luka menyentuh angka 85.299 jiwa, di mana 74% mereka adalah anak-anak dan juga wanita. Dan memang saat ini masyarakat Palestina maupun kami yang ada di jalur Gaza tidak bisa merasakan nikmatnya daging kurban karena memang ketersediaannya hewan kurban, sehingga kami pada Hari Raya Idul Adha hanya bisa memberikan bingkisan sederhana terhadap anak-anak yang ada di jalur Gaza, terutama yang ada di sekolah tempat kami mengungsi di kota Fukhari, Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Dan saat ini juga obat-obatan serta bahan bakar juga masih sangat sulit didapatkan, sehingga rumah sakit saat ini kewalahan juga menangani korban-korban, terutama korban akibat agresi militer Zionis Israel yang setiap harinya masih terus bertambah dan terus berdatangan ke rumah sakit. Fasilitas kemudian juga makanan dan obat-obatan dan bantuan, apakah sejauh ini Israel masih terus menutup akses untuk bantuan kepada masyarakat di Gaza, Fikri? Ya, untuk bantuan sendiri memang ada beberapa bantuan yang berhasil masuk ke jalur Gaza melalui Karim Abu Salim ataupun perbatasan antara Israel dan juga Mesir. Namun bantuan itu hanya berupa tepung gandum untuk mereka membuat roti. Namun sekali lagi memang kalau bantuan tepung itu memang sudah sejak lama begitu banyak, sehingga memang di pasar-pasar juga sangat mudah dicari dan juga harganya lumayan
lumayan bisa dijangkau daripada yang lain, tapi yang dibutuhkan masyarakat adalah daging kurban ataupun mungkin daging kornet yang mereka bisa masak seperti itu. Karena memang kalaupun mereka hanya diberikan bahan pokok dasar, mereka juga tidak bisa mendapatkan lauk yang sebenarnya kalau di jalur Gaza itu ada makanan khas yang biasa dimakan ketika hari raya seperti hari raya Idul Fitri maupun hari Idul Adha, yaitu adalah ikan asin. Itu adalah makanan khas seperti kita di Indonesia, ketupat. Namun ikan asin pun saya tidak bisa melihat di jalan-jalan, tidak ada masyarakat satupun yang menjual, karena memang para nelayan pun yang melaut di Gaza, mereka juga ditembaki oleh helikopter Apache ataupun drone-drone ataupun juga kapal-kapal penjaga yang ada di tepi pantai ditembaki oleh pihak Zionis Israel terhadap masyarakat yang sedang melakukan pencarian ikan ataupun yang lainnya. Ya baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq atas laporan Anda. Tetap jaga kondisi dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha Fikri.